Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wal fadli wal in'am wa syari'il harami wal halal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi wa dzurriyyatihi ila akhiri yaumi ziham, amma ba'du. Ma'asyiral thulabah rahimana wa rahimakumullah, hadirin hadirat jamaah qiyamul lail atau istighosah dan tawasulan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan di awal pembukaan karena kami akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita semuanya, Abuya Gus Lukman Al-Karim, di suatu ceramah atau tausiahnya, yaitu sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali, yang mungkin ini perlu kita tanamkan dalam diri kami. Rubba mutakallimin fi barakati sami'. Mungkin seorang yang berbicara, yang menyampaikan sebuah nasihat, yang menyampaikan pepatah, atau yang menyampaikan kalimat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, itu mendapatkan keberkahan daripada pendengar. Maka jangan heran ada orang yang mengatakan memang ibarat orang yang berbicara, al-qari' kal-halib was-sami' kasyarib. Orang yang mendengarkan itu lebih enak daripada yang berbicara seperti saya pada malam hari ini. Nah, jadi mungkin kami akan mengambil atau menukil daripada perkataan Abuya yang pernah disampaikan pada Kamis malam Jumat seperti ini. Beliau mengatakan, yaitu satu ayat yang sering kita baca, yang mana atau surat ini tidak lain adalah surat yang memiliki keistimewaan, yakni adalah surat sebagai pemula, dinamakan surat Al-Fatihah karena sebagai pemula atau pembuka daripada ayat-ayat selanjutnya. Nah, di situ ada satu ayat yang mana beliau pernah menjelaskan, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah sebuah ungkapan kita itu sebagai hambanya Allah harus mensucikan, mengagumkan yang namanya nama-nama Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita setelah memuji sifat-sifat nama-nama Allah yang mulia, di situ kita harus yang namanya menanamkan syukur kepada Allah, karena tidak lain kita hidup di dunia ini karena apa? Perantara, hanya orang tua perantara, tetapi hakikatnya yang menciptakan kita adalah Allah. Kemudian langsung kepada the point ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ayat yang keempat terlebih dahulu mengatakan iyyaka na'budu. Hendaknya kalian itu menyembah kepada Allah. Beliau menyampaikan di sini iyyaka maksudnya didahulukan, berarti objek. Tidak hanya apa? Tidak hanya yang disembah itu bukan lainnya, tapi hanya Allah. Kalau bilangnya na'buduka, saya menyembah kamu, ini bisa jadi yang disembah itu berhala atau lain sebagainya. Tetapi kalau ini sudah didahulukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Setelah kita sebagai ketundukan kepatuhan kita sebagai hamba Allah, maka kita yaitu diberi Allah sebuah kesempatan setelah kita ibadah, setelah kita munajah, setelah kita yang namanya beramal kebaikan, amal soleh, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jawaban daripada kunci yang kita buka, kita akan masuk pada lafaz apa? Wa iyyaka nasta'in. Maka hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon. Setelah kita beribadah, ketika sudah melakukan amal kebaikan, maka di situ Allah menganjurkan kita beribadah. Disinilah dimudahkannya seorang hamba
yang namanya permohonan dan permintaannya. Lah ibadah ini sebuah yang namanya vertikal atau urgenis banget. Kalau yang namanya sholat sebagai yang namanya sosok induk Quran, dijuluki Ummul Quran, Ummul Kitab, induknya Quran. Ini membuktikan saking hebatnya surat Fatihah. Tetapi yang lebih menjadi hebat lagi itu kalau yang namanya sholat tidak yang namanya disertai Fatihah. Maka ini terbukti sholat itu lebih mulia lagi daripada apa? Fatihah. Karena Fatihah ini menjadi syarat syahnya atau rukunnya sholat. Makanya kalau orang sholat, kata baginda Nabi SAW, la sholatalah, tidak adalah sholat liman la qara'al Fatihah atau kama qol. Maka tidaklah dinamakan orang itu menjalankan ibadah sholat kalau tidak membaca surat Fatihah. Nah ibadah ini harus disertai dengan ikhlas. Seperti halnya Abu Ya'bula menyampaikan beliau dari abahnya Abah Abdul Fattah dalam sebuah kalimat yang saya masih teringat dalam haulnya, yaitu al-ibadatu wajibatun bil ikhlas. Al-ibadatu, semua ibadah yang dilakukan oleh manusia umatnya baginda Nabi SAW itu harus yang namanya disertai dengan ikhlas, ketulusan hati. Makanya kayak saya menyampaikan seperti ini, kalau saya nggak dari hati, nggak akan sampai ke hati pendengar. Maka ada pepatah mengatakan, ma kharaja minal janan dakhala ilal janan, wa ma kharaja minal lisan ma jawazal azan. Itu benar sekali. Nah ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup kami sampaikan ada sebuah cerita sosok ayah dari seorang anak yang anak ini sering minta uang kepada orang tuanya. Pada suatu ketika ayah ini tidaklah mulai bekerja, kerjaannya sudah tidak ada, uangnya pun mulai terkuras habis untuk kebutuhan kesehariannya. Pak, jauh duit Pak, mungkin kalau santai jauh duit, kami bayar makan, buat kebutuhan jajan. Ini santri anak ini pun begitu pula, dia untuk kebutuhan sekolahnya. Singkat cerita, pada suatu ketika ayahnya ini nggak punya uang. Kemudian pergilah keluar rumah jalan-jalan. Kemudian melihat pohon beringin yang sangat besar sekali. Di situ ada beberapa orang yang menyembah yang namanya pohon tersebut. Akhirnya